Kisah penjual bakso keliling, sebut saja Pak Tono, di tahun 2001-an di daerah Pungging. Pak Tono berdagang bakso gerobak keliling yang didorong. Waktu itu pukul 5 sore, hari Kamis malam Jumat Legi. Pak Tono menyiapkan dagangannya, dan menjelang maghrib Pak Tono pun berjalan mendorong gerobaknya. Sesampainya di musola, Pak Tono pun berhenti sholat maghrib dahulu. Setelah sholat maghrib, Pak Tono melanjutkan mendorong gerobaknya, menjajakan baksonya di kampung sebelah di daerah Pungging. Sesampainya di tengah sawah, gerimis pun turun. Pak Tono bergegas berteduh di bawah pohon beringin yang sangat besar itu. Sambil menunggu gerimis reda, Pak Tono mengambil kursi yang ada di atas gerobaknya untuk duduk dulu. Tak lama kemudian, Pak Tono mencium bau busuk sekali. Baru kali ini Pak Tono berteduh di bawah pohon beringin itu. Pak Tono mengira itu bau bangkai tikus, karena Pak Tono berhenti di pinggir jalan dekat persawahan. Tiba-tiba ada sosok wanita cantik muncul dari balik pohon beringin itu dengan memakai baju putih panjang dan berambut panjang. Pak Tono kaget bukan main, dan mengucap, "Astagfirullah, mbaknya bikin kaget saya saja. Beli baksonya 1 mangkok Pak, dimakan di sini." Pak Tono menjawab, "Iya saya buatkan Mbak, tunggu sebentar Mbak ya. Duduk dulu sini Mbak di kursi." Sambil menyodorkan kursinya tadi, dan mbaknya duduk, sambil membuatkan semangkok bakso, Pak Tono basa-basi bertanya, "Mbaknya dari mana? Kok sendirian?" "Saya habis dari punden di belakang saya Pak, saya lapar, kebetulan Bapak lewat sini." "Oh dari punden ya Mbak," kata Pak Tono. Dalam hati Pak Tono berkata, "Pasti lagi mencari nomor togel ini mbaknya." Sambil memberikan bakso yang sudah jadi, "Ini Mbak silahkan dimakan." Wanita itu mengambil baksonya dan memakannya. Dalam sekejap baksonya sudah habis, dan wanita itu minta semangkok lagi. "Pak, baksonya tambah 1 mangkok lagi ya Pak." "Iya Mbak, saya buatkan lagi. Lapar ya Mbak," kata Pak Tono. Lalu ada langganan Pak Tono di kampung sebelah lewat dan menyapa Pak Tono. "Halo Pak." "Iya Mas," jawab Pak Tono. "Sebut saja Agus." Dalam hati Agus, Pak Tono ngapain sendirian berteduh di bawah pohon angker itu? Gak tahu apa kalau pohon itu sangat angker. Dalam hati Agus, sambil mengendarai sepeda motornya arah pulang. Lalu mbaknya bilang, "Sudah habis Pak." "Berapa bakso?" "2 mangkok Pak." Pak Tono menjawab, 20.000 Mbak. Mbaknya memberikan uang 50.000 ke Pak Tono. "Ini Pak, ambil saja kembaliannya." Pak Tono menjawab, "Jangan Mbak, ini masih banyak kembaliannya." Pak Tono sambil membuka kotak uangnya dan mencari kembalian 30.000, dan menoleh ke kiri sambil menyodorkan uang kembaliannya. Wanita itu sudah tidak ada. Dalam hati Pak Tono, kemana wanita itu tadi cepat sekali perginya.
Lalu Pak Tono pun melanjutkan perjalanannya ke kampung sebelah sambil teriak menjajakan baksonya. Bakso, bakso, sampailah Pak Tono di depan rumah Agus. Rumah Agus tidak jauh dari pohon beringin itu, sekitar 300-an meter. Agus adalah langganan setia Pak Tono. Agus sedang duduk sendirian di teras rumahnya. "Mas Agus, beli bakso gak Mas?" Agus menjawab, "Iya satu Pak, dimakan di sini saja." Lalu Agus menghampiri Pak Tono sambil bertanya, "Pak Tono tadi berteduh sendirian di sana gak takut apa Pak?" Pak Tono menjawab, "Saya tadi gak sendirian." Pas Mas Agus menyapa tadi, "Saya tadi berdua sama wanita, lagi makan bakso saya." "Masak sih Pak," kata Agus. Mas Agus rabun, "Ya, masak ada wanita duduk di samping saya, pakai baju putih gak lihat?" Agus berkata, "Sumpah Pak, tadi Pak Tono sendirian di sana." Karena penasaran, Pak Tono mencari uangnya. Mbaknya tadi 50.000 di kotak kembaliannya Pak Tono. Dan benar saja, uang pecahan 50.000-nya tidak ada. Yang ada cuma 5.000-an saja. Sial, tak kira dapat pelaris. Belum sampai kampung sebelah sudah laku, malah yang beli kuntilanak. Kata Pak Tono, "Awas ya kalau saya nanti kembali pulang lewat sana, tak siram air kobokan kamu Kunti kalau ketemu lagi." Agus pun tertawa hahaha. Agus menyaut, "Ya tidak mungkin muncul lagi lah Pak Tono, kuntilanak kan begitu, suka jahil sama orang." Tiba-tiba saja Kunti itu muncul di atas pohon depan rumah Agus dan tertawa. Larilah Pak Tono sama Agus terbirit-birit meninggalkan gerobaknya. Cerita pun selesai. Terima kasih, semoga terhibur. Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan.